Hai semua, kembali lagi di Rarades Channel. Sekarang kami sedang dalam perjalanan dengan bus menuju Haneda Airport. Yuko dan Ibu kali ini bukan jalan-jalan, melainkan mau pulang ke Indonesia. Akhirnya ya Yuko. Karena masih pagi dan juga weekend, perjalanan ke bandara pun tidak sampai 1 jam. Tuh kan, kita sudah sampai. Pertama-tama kami menuju tempat servis wrapping bag. Kira-kira seperti inilah suasana Haneda saat pandemi. Sepi sekali ya. Loh, tapi kok di counter check-in Ana banyak orang? Memang sih tentunya tidak seramai waktu sebelum pandemi, tapi cukup melebihi ekspektasi kami. Sayangnya, Otosan tidak bisa ikut. Yuko sedih. Akhirnya tiba juga giliran kita check-in. Proses check-in terasa lebih lama dari biasanya karena banyak dokumen yang diperiksa. Setelah proses check-in selesai, kami di-escort oleh staf ANA. Servis escort ini akan didapatkan apabila kita terbang dengan bayi atau anak kecil menggunakan maskapai ANA. Tentunya servis ini perlu direservasi 72 jam sebelum keberangkatan. Dengan servis escort ini, kita bisa dengan lebih cepat sampai di area gate. Tuh, lihat Yuko sudah di depan pesawat yang akan Yuko naiki. Karena servis ini juga, kami bisa masuk ke dalam pesawat lebih cepat daripada penumpang lainnya. Kami benar-benar diantar sampai masuk pesawat. Bahkan tas ibu pun dibawain oleh staf ANA-nya. Servis ini benar-benar berguna khususnya untuk penumpang yang hanya berdua dengan bayi atau anak. Karena kami memesan bassinet untuk Yuko, kami ditempatkan di kursi depan dengan gratis. Hore, Yuko naik pesawat pertama kali. Menjelang take off, ibu bersiap menyusui Yuko agar telinga Yuko tidak sakit. Selain dengan menyusui, bisa juga dengan memberikan empeng atau snack. Akhirnya pesawat kita lepas landas. Setelah lepas landas, Yuko pun tertidur karena habis nyusu. Waktu makan siang pun datang, dan kebetulan karena Yuko sudah tidur, ibu mau makan dulu. Selain makanan, kita juga mendapatkan dessert es krim seperti ini. Syukurlah penerbangan kita kali ini cuacanya sangat cerah dan juga minim goyangan. Karena kami pergi pada masa pandemi dan juga merebaknya Omikron, kami harus lebih berhati-hati dan juga melakukan usaha ekstra seperti membawa air purifier. Setelah tidur 2,5 jam, Yuko pun bangun dan menyusu kembali. Akhirnya Yuko bisa lihat langit di luar. Tuh, ada awan-awan juga. Biasanya kalau naik kereta kan ada pemandangan kota-kota, gedung-gedung. Tapi kali ini cuma langit. Sekarang gantian waktunya Yuko makan. Ini adalah baby meal ANA. Tuh, lihat. Kayaknya enak banget ya. Ada yogurt juga. Lalu ada jelly. Dan ada juga mineral aqua. Oke semuanya, Yuko makan dulu ya. Menu baby meal-nya menu lengkap dan juga rasanya enak karena ibu juga coba. Hehe. Yuko pun makan dengan lahap deh. Untuk
baby meal ini sudah termasuk ke dalam harga tiket kami. Karena Yuko masih di bawah 1 tahun dan tiketnya merupakan tiket baby on lap, maka harga yang kami bayarkan adalah 10% dari tiket ibu alias tiket orang dewasa. Ih, Yuko doyan banget deh kayaknya makan makanan baby meal Ana ini. Tuh lihat, nyam nyam nyam. Tapi emang pada dasarnya dia doyan makan sih. Tuh buktinya makan lagi, kali ini makan kerupuk. Nah ini juga adalah salah satu tips kalau terbang bersama bayi. Jangan lupa bawa snack yang banyak ya. Khususnya apabila terbang dengan bayi yang mulai aktif seperti Yuko, mereka bisa kebosanan kalau perjalanannya cukup panjang. Nah kita bisa main-main dengan apapun yang ada di dekat kita, seperti ini. Setelah makan, main, dan tidur sekali lagi, tidak terasa perjalanan kita pun akan selesai karena kita semakin mendekati Indonesia. Sekarang kita berada di atas Brunei dan cuacanya agak berkabut sedikit. Sebentar lagi kita akan landing. Sayangnya kali ini karena mungkin sudah kenyang, Yuko tidak mau nyusu. Jadi ibu kasih empeng supaya telinga Yuko tidak sakit. Yuko, kita sudah di atas Jakarta loh. Jujur terharu banget karena ibu sudah 2 tahun tidak pulang karena pandemi. Dan juga akhirnya sebentar lagi aku bisa mempertemukan Yuko dengan keluarga Indonesianya. Syukurlah pendaratan berjalan dengan mulus. Hore, kita sudah sampai Yuko. Yuko, kita udah nyampe loh. Kami pun digiring kembali untuk keluar dari pesawat. Di luar sudah menunggu staf lainnya yang juga merupakan bagian dari service escort ANA. Udah ada sebenarnya. Saya bisa bantu gimana? Ini dan jaket ya? Iya. Mas ini namanya Mas Raka. Lagi-lagi barang-barang ibu dibawain. Di luar pun sudah disiapkan stroller yang kami bawa dari Jepang. Tuh. Gimana ini Yukon-chan? Akhirnya strollernya dipakai untuk angkut barang-barang. Takut Yukon-chan, takut ya? Belum pernah kesini ya, takut ya? Wah, hisashiburi. Artinya long time no see. Iya, karena ini adalah pertama kalinya kita pulang ke Indonesia lagi semenjak pandemi. Syukurlah sepertinya bandaranya sepi. Di tengah perjalanan kami melihat loket verifikasi dokumen, tapi nggak ada orangnya. Jadi katanya sih di pemeriksaan selanjutnya. Nah, kayaknya ini dia pos pertama pemeriksaan dokumen. Sebenarnya kita sudah punya Peduli Lindungi dan e-hack, tapi di sini dibuatkan barcode kembali. Selanjutnya pemeriksaan sertifikat vaksin dan juga hasil tes PCR. Ini adalah antrian pemeriksaan PCR. Lumayan tertib kok. Ini kedua kalinya kita melakukan PCR. PCR pertama kita lakukan di Jepang sebelum keberangkatan. Ya, Yuko nangis. Padahal waktu PCR di Jepang, Yuko sama sekali nggak nangis. Oke, sekarang giliran ibu. Geli-geli doang. Gak sakit kok, cuman bedanya kalau di Jepang tidak ada pemeriksaan tenggorokan. Sehabis PCR, kami melakukan verifikasi dokumen lainnya. Baik banget Mas Raka, semua diurusin. Nah, akhirnya kita sampai di pos terakhir sebelum kita keluar imigrasi. Kami dipersilakan untuk ikut antri di loket staff. Karena ibu sudah pesan VIP quarantine package, barang-barang kita semua sudah siap untuk diangkut.
Bapak ini adalah dari pihak hotel yang membantu untuk membawa barang-barang kita sampai masuk mobil. Seneng banget ya Yuko yang bantuin banyak. Tapi Yukonya masih bingung. Di mana ini ya? Di kejauhan sana kita bisa lihat antrian untuk karantina di Wisma. Terusnya sama Mas Raka dibantuin. Terus ngantri di situ selesai. Hore, akhirnya kita sudah keluar. Nah, ini adalah pos terakhir pemeriksaan sebelum masuk ke mobil. Jadi selain servis porter tadi, ada juga representasi dari hotel, yaitu 2 staf yang menemui kami. Dan juga kemudian membantu proses loading barang ke dalam mobil jemputan. Baby car seat dan wifi pocket sewaan ibu pun dibawakan. Yeay, Yuko sudah di dalam mobil. Kita menuju hotel karantina kita. Tadi paspor ibu dan juga paspor Yuko ditahan. Bukan ditahan sih, disimpan oleh para staf hotel. Jadi supaya kita nggak bisa kabur. Yuko. Iyalah, nggak mungkin juga sih ibu sama Yuko mau kabur. Syukurlah walaupun ini adalah jam sore, yaitu jam-jam pulang kantor kalau hari biasa, tapi karena kita sampai di hari Sabtu, terlihat lenggang jalannya. Ini dicepetin ya, bukan bapaknya ngebut. Ya, sepertinya kita sudah sampai hotel kita, Raffles Hotel Jakarta. Gak sabar untuk istirahat di kamar ya Yuko. Iya. Nanti lo petugasnya apa di dropnya di loading door Pak? Bukan di situ. Oh, karena kita menginap untuk karantina, kita tidak bisa turun di lobi utama. Seluruh peserta karantina termasuk kami harus masuk ke hotel melalui loading dock seperti ini. Jadi masuk lewat pintu karyawan. Dan kita langsung disambut oleh para staf yang menggunakan APD. Sekian dulu video mengenai proses kepulangan kita kali ini. Di video selanjutnya kita akan bahas mengenai hotel dan juga proses karantina. Sampai jumpa di video selanjutnya.